Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini ya Allah masih mengizinkan kita untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Kita sampai di halaman ke-47 dari e-book terjemahan, yaitu pertanyaan ke-19. Dan ini penting ya, karena ini termasuk kewajiban seorang muslim yang mengafiliasikan diri kepada sunnah atau ahlu sunnah, wajib untuk mengenal sahabat Nabi, memuliakan, menghormati mereka, dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengajarkan ya kepada anak-anak kita tentang sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, pertanyaan yang ke-19 yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, siapa yang dimaksud dengan sahabat dan perlukah aku mencintai mereka? Maka jawabannya adalah, ya, sahabat adalah mereka orang-orang yang beriman. Ini yang pertama ya. Berarti dia harus orang yang beriman, harus seorang mukmin. Ya. Yang bersahabat dengan Nabi SAW artinya bersahabat berarti berjumpa atau bertemu dengan Nabi meskipun hanya sebentar. Ya, meskipun hanya sebentar, ya. Maka itulah sahabat, ya. Karena apabila kita perhatikan kata sahabah itu secara bahasa, ya, itu dia dari kata sahibah, ya, dari kata sahibah. Nah, kata sahibah ini diantara maknanya adalah, ya, lazimah, ya, atau juga bisa atau juga bisa dari dengan kata ashabah yushibu. Ya, ashabah yushibu. Artinya adalah sahabahu, maknanya adalah rafaqahu. Rafaqahu artinya membersamainya. Ya. Atau lazamahu, yaitu menyertainya. Nah, oleh karenanya orang yang bersahabat disebut dengan sahib. Ya. Nah, dan yang dimaksud dengan sahabi atau sahabat yaitu adalah orang yang bersua atau berjumpa dengan Nabi SAW, ya, dan dia dalam keadaan beriman meskipun pertemuan atau perjumpaannya hanya sebentar saja, ya. Nah, sebagaimana di dalam kitab-kitab bahasa Arab, ya, itu dijelaskan bahwasannya kata sahabi, ya, itu dia bermakna sahibah, ya. Jadi fadlan amman talat, ya, suhbatuhu wa kathurat mujalasatuhu, ya. Jadi sahabat itu adalah orang yang entah persahabatannya panjang, lama, atau banyak bermajelis, ya, atau juga yang sebentar, ataupun yang cuman sebentar saja. Nah,
Jadi Al-Imam Ibnul Madini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Man sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu walau sa'atan, ya min walau sa'a min naharin fahuwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersama dengan Nabi atau melihat Nabi meskipun hanya sekilas, hanya sebentar, dia lihat dengan kedua matanya, dia berjumpa dengan Nabi meskipun hanya sebentar, dia di waktu siang, maka dia termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, dan juga sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga mengatakan man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Siapa yang bersahabat dengan Nabi atau melihat Nabi dari kaum muslimin, artinya orang-orang yang muslim, maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah. Jadi Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Thayyib Al-Bakilani rahimahullah sampai mengatakan la khilafa baina ahli al-lughati anna sahabi mushtaq min as-suhbah jara ala kulli man jara ala kulli man sahiba ghairahu qalilan aw kathiran. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli bahasa bahwasanya yang dimaksud dengan sahabi itu kata yang terambil dari kata suhbah, ya, adanya pembersamaan, ya, yang mana ini terjadi bagi siapa saja yang membersamai orang lain, baik itu dalam waktu singkat atau waktu lama. Ya, yuqalu suhbata syahran aw yauman aw sa'atan. Ya, baik, ya, ada yang berpendapat baik itu berteman selama sebulan, sehari ataupun hanya sesaat saja. Ya, maka wa hadza yujab fi hukmi lughati, ya, ijra hadza ala man sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam walau sa'ah. Hadza huwal asal. Nah, maka hal ini konsekuensinya adalah secara secara konsekuensi dari ilmu bahasa, maka ini berlaku bagi siapa saja yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sesaat saja, dan ini secara asal maka dia disebut dengan sahabat. Ya, nah oleh karenanya sahabat Nabi itu tentunya bertingkat-tingkat, ya. Dan siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang sahabat, ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama, ya. Jadi siapa yang bertemu, melihat dan beriman atau muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah sahabat. Nah, lalu kemudian juga nggak kalah penting adalah dia wafat di atas keislamannya. Artinya, apabila ada seseorang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim, kemudian setelah Nabi wafat dia murtad, maka dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Karena dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Atau apabila ada seseorang di zaman Nabi SAW bertemu dengan Nabi tapi dia tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Nabi, kemudian setelah Nabi wafat, dia baru masuk Islam, maka juga tidak dikategorikan sebagai sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam, beriman kepada Nabi, kemudian dia wafat di atas keimanannya. Ya, kemudian dia wafat di atas keimanannya. Maka inilah yang dimaksud dengan sahabat, ya. Nah, jadi ini sebagai landasan bagi kita untuk bisa memahami siapa sih yang dimaksud dengan sahabat, ya. Nah, taib. Lalu kemudian kata penulis, kita harus mencintai dan mencontoh mereka. Karena mereka adalah manusia terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi para sahabat disepakati mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah dan setelah para nabi dan para rasul. Artinya manusia terbaik setelah Rasulullah dari umat beliau. Dikatakan dari umat beliau, sahabat bukan artinya lebih istimewa dari para nabi dan para rasul. Karena tentunya para nabi dan para rasul itu manusia-manusia istimewa. Baru kemudian sahabat Nabi yang mulia. Karenanya sahabat Nabi adalah manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau. Ya.
Nah, adapun secara umum, sahabat Nabi adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Karena apabila ditanya, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para nabi dan para rasul. Namun apabila ditanya, siapa manusia terbaik ya eh, setelah Nabi SAW di tengah-tengah umatnya atau dari umat beliau, maka jawabannya adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Dan kita wajib untuk mencintai mereka. Kita wajib untuk memuliakan mereka. Kita wajib untuk menghormati sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi wassalam. Karena Nabi yang mengatakan mereka adalah manusia-manusia terbaik. Ya, di dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, artinya Nabi SAW memuji bahwasanya sahabat adalah apa namanya manusia terbaik, ya, manusia terbaik. Nah, dan kalau kita perhatikan, ya, di dalam Al-Quran itu sejatinya banyak sekali ayat-ayat yang memuji tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya. Nah, karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang langsung berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, dan kemudian mereka melakukan pembelaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karenanya dikatakan manusia yang terbaik adalah mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kemudian sahabat Nabi yang paling mulia adalah para al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Ya. Nah, jadi para khalifah yang 4. Yang pertama adalah siapa? Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau di antara kalangan pria dewasa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Abu Bakar itu bukan nama asli beliau, itu kunyah. Yaitu kunyah. Karena nama asli beliau itu disebutkan oleh sejumlah ulama meskipun ada khilaf, ya, adalah Abdullah bin Abi Kuhafa, ibnu Abi Kuhafa. Nah, cuman dipersisihkan namanya apakah Abdullah ataukah Abdurrahman atau yang lainnya. Ya, sebagian ulama berpendapat beliau bernama Abdullah bin Abi Kuhafa, dikenal dengan nama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, sementara apa namanya? Abu Kuhafa itu sendiri adalah kunyah bapak beliau. Karena nama asli bapak beliau adalah Utsman bin Amir At-Taimi. Ya, Utsman bin Amir At-Taimi. Jadi kalau disebut, ya, nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir At-Taimi. Abdullah bin Utsman, ya, maksudnya Utsman bin Amir At-Taimi yang dikenal dengan Abu Kuhafa, itu masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah atau setelah Fathu Makkah. Artinya di zaman dakwah Rasulullah di Makkah, maka Abu Kuhafa ini masih dalam keadaan musyrik. Ya. Namun beliau masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Tapi ibundanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang bernama Salma bintu Sakhr yang dikenal dengan sebutan Ummu Khair, ya. Karena beliau adalah wanita yang baik, luar biasa. Maka disebut dengan Ummu Khair. Itu termasuk, ya, minal awail, yaitu termasuk orang-orang pertama, generasi awal yang masuk Islam. Dan turut menghadiri majelisnya Rasulullah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, itu ibunya. Yang bernama siapa? Salma bintu Sakhr, dikenal dengan nama Ummu Khair. Nah, sementara ayah beliau namanya Utsman bin Amir At-Taimi, dikenal dengan nama Abu Kuhafa. Makanya nama Abu Bakar, ya, yang lebih dikenal, ya di antara yang dikenal maksud saya adalah Ibnu Abi Kuhafa. Ya, Ibnu Abi Kuhafa. Atau Ibnu Utsman bin Amir At-Taimi, Abu Kuhafa. Nah, lalu kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kita bisa belajar bahwasanya Nabi SAW, manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, biasanya memiliki selain pasangan juga memiliki teman-teman dekat. Nah, di antara teman dekat Nabi adalah, ya,
Abdullah bin Abi Quhafa atau dikenal dengan nama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau di antara orang dewasa yang pertama kali masuk Islam, mengimani Rasulullah, sahabat dekat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang selalu membela Nabi, mengimani Nabi, ya, all out ya. Apapun yang dilakukan Nabi, maka beliau percaya karena beliau tahu Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau diberi gelar dengan sebutan As-Siddiq, ya, As-Siddiq, yaitu orang yang paling percaya. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah isu pada saat itu, ya, yang menggoncang orang-orang Mekkah. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi itu nggak masuk akal pada saat itu gitu loh. Beliau bisa sampai ke Filistin atau ke Baitul Maqdis ya dalam waktu semalam pulang pergi, belum lagi diangkat di atas langit. Jadi menurut mereka ini suatu hal yang tidak masuk akal. Ya, itu semakin menguatkan tuduhan mereka bahwasanya ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai pembohong dan pendusta. Bahkan dikatakan sebagai orang gila. Karena apa? Karena berfantasi ya. Ya, apa? Pulang pergi dari Makkah ke Palestina cuman dalam waktu semalam PP, belum lagi diangkat di atas langit. Namun ketika berita ini sampai kepada Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka beliau langsung mengimani, membenarkan. Ya, beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, ya, Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, itu seringkali diminta oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau ketika Nabi sakit, ya, untuk menggantikan menjadi imam salat. Dan karena itulah para sahabat akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat, ya, Sayyiduna Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, ya. Makanya beliau adalah khalifah yang pertama. Ya, dan beliau wafat di usia 61 tahun dan dimakamkan di sampingnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Nabi itu dimakamkan di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para nabi itu mereka dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Nabi meninggal di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi dimakamkan di situ. Dekat dengan Masjid Nabawi. Yang akhirnya ketika perluasan Masjid Nabawi mau nggak mau, akhirnya makam Nabi SAW pun juga ikut masuk ke dalamnya. Dan selain Nabi SAW, yang dikuburkan di situ adalah ya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai Abu Bakar. Siapa yang mencela Sayyiduna Abu Bakar, maka sungguh dia telah tersesat. Dia zindik, bahkan dia bisa keluar dari Islam apabila dia mencela Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua adalah Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar ibn Al-Khattab, ya. Nah, Umar ibn Al-Khattab itu adalah orang yang udah dikenal, ya, sebagai seorang yang pemberani. Dan keislaman beliau itu di antara sebab kejayaan dan kemenangan Islam. Ya, karena ketika kaum muslimin mereka masih merasa khawatir menampakkan keislamannya, tapi ketika ya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka mereka mulai berani menampakkan, ya. Dan beliau digelari dengan nama siapa? Al-Faruq. Kenapa? Lantaran tegasnya di dalam membela al-haq dan memerangi kebatilan. Ayah beliau namanya Al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi. Makanya disebut dengan Umar ibn Khattab, ya, bin Nufail dari Bani Adi. Sementara ibu beliau bernama Hantomah, ya. Hantomah bintu Hizam Al-Makhzumiyah, ya. Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau adalah sosok yang tegas tapi berhati lembut. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu sampai-sampai menerangkan ketika Sayyiduna Umar itu berjalan, maka syaitan-syaitan akan menyingkir. Dan orang-orang musyrikin Quraisy juga segan dengan beliau, ya. Nah, setelah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wafat, maka beliaulah yang menggantikan Sayyiduna
Abu Bakar. Dan diangkatnya beliau itu adalah atas mandat dari Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sendiri, ya. Sehingga akhirnya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu pun beliau menjadi khalifah yang kedua, menggantikan ya khalifah Abu Bakar. Dan di bawah kekuasaan Sayyiduna Umar, Islam semakin berkembang luas. Bahkan ada dua imperium raksasa ketika itu, yaitu Persia dan Romawi, tunduk di bawah kekuasaan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Islam ini mulai merebak dengan luas, ya, Islam berhasil menundukkan Romawi. Kemudian Islam berhasil menundukkan Persia. Nah, Persia yang notabene adalah orang-orang Majusi, ada di antara mereka yang punya dendam kesumat kepada Islam. Kemudian mereka pura-pura masuk Islam. Lalu mereka membuat tipu daya. Ya. Jadi mereka lebih daripada orang-orang munafikin, ya. Mereka masuk Islam dalam rangka untuk merusak Islam dari dalam. Kemudian mereka membuat kericuhan-kericuhan, cekcok. Dan mereka juga membuat sekte sendiri. Itulah yang disebut dengan Syiah. Ya. Nah, oleh karenanya, saking bencinya mereka, itu ada seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya alaihi la'natullah. Yang membunuh Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu sehingga beliau mati syahid pada saat ya Sayyiduna Umar sedang mengimami salat subuh. Yaitu di tahun 23 Hijriyah. Ya. Maka Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, yaitu seorang Majusi, ya. Nah, kemudian khalifah yang ketiga Utsman. Jadi setelah Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu syahid, ya, dibunuh, maka Sayyiduna Utsman bin Affan yang naik. Ya. Nah, kalau Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang sahabat yang sangat dermawan karena beliau kaya raya. Ya, beliau adalah seorang yang kaya raya. Dan beliau tidak segan-segan untuk menginfakkan ya hampir semua hartanya dalam rangka untuk mensupport dakwah Islam. Nah, kalau bicara tentang Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, itu ada yang menarik. Di antara sebutan beliau, kalau Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq, Umar di antara disebut dengan Al-Faruq, maka Utsman bin Affan itu disebut dengan Dzun Nurain. Ya, Dzun Nurain. Dzu itu artinya pemilik, ya, nur artinya cahaya, ain mata, artinya pemilik dua cahaya. Ya. Pemilik dua mata cahaya. Kenapa dikatakan Dzun Nurain? Karena beliau dua kali menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Ya. Jadi ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka beliau pun menikahi Ummu Kulthum. Ya. Nah, ayah beliau bernama Affan bin Abdul As, ya, Affan bin Abil As dari Bani Abdi Syams. Ya, dan Affan ini meninggal dunia ketika Utsman masih anak-anak. Artinya Utsman ini anak yatim. Dan ayah beliau Affan ini sangat kaya raya, makanya meninggalkan harta yang berlimpah. Kemudian ibu beliau namanya Arwa bintu Quraisy yang turut berhijrah ke Madinah. Ya, yang turut hijrah ke Madinah. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah khalifah ketiga ketika usia beliau sudah tidak lagi muda. Ya, ketika usia beliau sudah tidak lagi muda dan ketika itu mulai muncul adanya fitnah. Ya, mulai muncul adanya sekte-sekte, kelompok-kelompok, ya, yang tiap kelompok itu punya agenda masing-masing. Dan beliau pun mati syahid karena dibunuh oleh para pemberontak pada saat itu, ya. Nah, kemudian khalifah yang keempat adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, kalau Sayyiduna Ali adalah anak muda yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Dan beliau termasuk sepupu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sekaligus menantu Nabi. Ya. Ayah beliau
Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi. Ya, meskipun usianya tidak begitu terpaut jauh. Dan Abu Thalib adalah sosok yang sangat menyayangi Rasulullah SAW dan membela dakwahnya Nabi yang mulia SAW. Meskipun Abu Thalib hingga akhir hayatnya tidak masuk Islam, masih berada di dalam kesyirikan. Ya. Dan istri Abu Thalib atau ibunya Sayyiduna Ali bernama Fatimah bintu Asad. Ya, Fatimah bintu Asad. Ya. Nah, ketika Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu lahir, maka ketika itu kondisi Abu Thalib susah. Makanya beliau kirim anaknya dititipkan ke saudara-saudara beliau. Di antaranya apa namanya? eh Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu dititipkan kepada Rasulullah SAW yang ketika itu Nabi sudah menikah dengan ibunda Khadijah ya radhiyallahu taala anha agar bisa tumbuh dalam keadaan yang baik. Makanya Sayyiduna Ali itu diasuh oleh Rasulullah dan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, oleh karenanya ketika Nabi SAW itu menerima wahyu pertama, siapa yang pertama kali masuk Islam? Secara mutlak tidak lain dan tidak bukan adalah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu siapa? Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah manusia kedua yang mengimani Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau adalah manusia kedua ya yang mengimani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau tinggal di rumahnya Nabi. Baru kemudian setelah itu diikuti oleh anak-anaknya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Sayyiduna Ali termasuk menantunya Rasulullah karena beliau menikah dengan salah satu putri kesayangan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan Sayyiduna Ali dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu melahirkan 5 anak. Bernama pertama Hasan, kedua Husain, ketiga Zainab, keempat Ummu Kulthum, ya, yang dikenal dengan Zainab Sughra. Jadi ada Zainab Kubro, ada Zainab Sughra disebut dengan Ummu Kulthum, kemudian Muhsin yang wafat saat baru dilahirkan. Ya. Dan Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu adalah seorang pemuda yang cerdas, pintar luar biasa. Seorang yang pandai berbicara. Retoris ya. Seorang yang pemberani. Karenanya beliau beberapa kali juga memimpin perang, ya. Dan beliau menggantikan Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yang keempat. Ya, dan beliau waktu itu dalam kondisi memimpin ke khalifahan ya dalam kondisi yang cukup genting. Kenapa? Karena di situ mulai muncul sejumlah sekte Syiah dan Khawarij. Ya, Syiah dan Khawarij. Dan Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dulunya Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang qurra, seorang ahli Al-Qur'an yang sempat dikenal sebagai orang yang baik. Kemudian beliau termasuk orang yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Qur'an. Namun disebutkan beliau terfitnah dengan seorang wanita cantik jelita yang membawa pemahaman Khawarij karena ayahnya adalah salah seorang dedengkot Khawarij. Lalu kemudian dia menikah dengan wanita tersebut dan dia malah dipengaruhi atau terpengaruh ya dengan wanita dari sekte Khawarij tersebut. Dan bahayanya Khawarij ya, ini adalah salah satu sekte yang paling sesat di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling menjaga lisannya. Tapi Nabi ketika bicara tentang Khawarij, Nabi nggak segan-segan mengucapkan mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ya, sampai mengatakan anjing-anjing neraka. Saking berbahayanya dan saking menyimpangnya Khawarij. Dan Nabi SAW itu seringkali mewanti-wanti sahabat bahwa Khawarij ini membahayakan. Kenapa? Karena mereka kelihatan sebagai ubat, ya, seorang ahli ibadah. Bahkan beliau wanti-wanti kepada sahabat ya, manakala mereka ketemu dengan orang-orang Khawarij, ya mereka akan merasa ibadahnya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Dia itu dibandingkan orang-orang Khawarij. Ya, mereka adalah orang-orang yang sering menegakkan salat malam,
Bahkan mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak keluar dari dari kerongkongan mereka. Ya. Dan mereka melesat keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah yang terlepas dari busurnya. Itulah sekte sesat Khawarij. Ya. Dan apa namanya? Dan di antara mereka ada bernama Abdurrahman bin Muljam, dan Abdurrahman bin Muljam itulah yang membunuh Sayyidina Ali, dan ketika membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Muljam sembari mengucapkan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum adalah milik Allah. Hingga akhirnya dia ditangkap, dia pun tidak bertobat dan dia masih menganggap apa yang dia lakukan adalah jihad di jalan Allah. Coba perhatikan bagaimana seorang terkena syubhat dengan kelompok yang sangat sesat, dia masih beranggapan dirinya sedang berjihad dan dirinya membunuh sepupunya Rasulullah SAW, termasuk menantunya Rasulullah SAW, dan dia menganggap itu sebagai jihad di jalan Allah. Waliyadzubillah. Maka sungguh langkah benar kata Nabi SAW, mereka adalah kelompok yang paling membahayakan, yaitu Khawarij. Nah, jadi jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah di antara sejumlah sahabat ya yang paling wajib ya, yang harusnya wajib untuk dikenal ya. Dan jika kita tadi perhatikan ya, ada beberapa kejadian ya, seperti pertikaian, konflik di antara mereka ya. Jadi ada di antara sahabat ya. Karena di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau juga sempat berselisih dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah SAW. Ya. Sehingga terjadi perang Jamal dan perang Siffin ya. Nah, lantas bagaimana sikap kita? Maka sikap kita adalah menjaga lisan kita dari berkata buruk atau berkata jelek tentang mereka. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mewanti-wanti, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencerca, mencela, mengumpat, menjelek-jelekkan, mendiskreditkan sahabat-sahabatku. Bahkan kata Nabi, ya, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ya, sekiranya ada salah seorang dari kalian nih menginfakkan emas, ya, punya emas, kalian infakkan ya sebesar gunung Uhud, ya, kalian punya emas gedenya sebesar gunung Uhud, ya, maka itu nggak akan bisa menyamai satu mud, ya, satu mud itu kurang lebih satu genggam infak yang dilakukan oleh sahabat, bahkan separuhnya pun juga tidak sampai. Artinya apa yang diamalkan oleh sahabat itu jauh lebih istimewa daripada ya yang diamalkan oleh kita, ya. Nah, karenanya Nabi SAW melarang untuk mengumpat sahabat, mencela sahabat. Jangankan mencela sahabat, ya, mencela selain sahabat saja itu udah dilarang sesama muslim. Ya, sebagaimana Allah sebutkan surat Al-Hujurat ya. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Janganlah kalian saling menggunjing, menggibah satu dengan yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, apakah kalian suka kalau ada di antara kalian itu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, yaitu memakan ya daging bangkai saudaranya sendiri, maka tentulah dia merasa jijik dengannya. Ya. Nah, juga sama Allah juga berfirman ya walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, yaitu orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, ya, bighairi maktasabu, ya, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya. Nah, oleh karenanya kita nggak boleh mencela mereka, bahkan kita wajib untuk mencintai dan menyayangi mereka. Kenapa? Karena Allah ridho dengan mereka. Dan kita ingin mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita juga harus mencari tahu apa yang Allah ridhoi dan kita meridhoi apa yang Allah ridhoi.
Sehingga apabila kita mencela sahabat yang merupakan ya makhluk yang Allah ridhoi, maka kitalah yang akan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 18, Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fala ya fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qaribah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin. Nah, mungkin ada mengatakan, loh, bukannya orang mukmin. Berarti semuanya dong? Enggak. Yang dimaksud ini adalah orang-orang mukmin dari kalangan sahabat. Kenapa? Karena Allah jelaskan di lanjutan ayatnya, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, ya. Nah, jadi yang dimaksud siapa? Sahabat. Allah ridho kepada mereka, sahabat yang telah ya membaiat Nabi di bawah pohon. Mereka adalah orang-orang mukmin, ya. Kemudian Allah mengatakan fa'alima ma ya fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian fa'anzala sakinata 'alaihim. Kemudian Allah turunkan kepada mereka ketenangan, sakinah. Ya. Wa atsabahum fathan qarinah. Dan kemudian Allah akan balas mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya ya kaum muslimin akan Allah berikan kemenangan, ya. Nah, dan karena itulah hendaknya kita menjaga lisan kita dan kita banyak mendoakan mereka. Karena itulah doa kita ketika menyebut mereka adalah siapa? Radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Kita menyebut nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali ya radhiyallahu taala anhu dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah ridho dengan mereka. Ya. Karena Allah ridho dengan mereka. Dan karena itulah kita hendaknya juga banyak memohonkan ampunan ya bagi mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Yani walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka, itu setelah sahabat, setelah Muhajirin dan Ansar. Ya yaquluna, maka mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan orang-orang yang telah mendahului kami bil iman, di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau ya biarkan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap mereka orang-orang beriman, itu maksudnya para sahabat Nabi. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, dan ini sebenarnya ya udah mengandung wanti-wanti akan munculnya sekte-sekte yang menyimpang. Di antara bentuk penyimpangan mereka adalah apa? Adalah mengumpat, mencela, menghujat para sahabat Nabi. Ya, karenanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya beliau pernah menasihati ketika di zaman fitnah, banyaknya sekte-sekte di antaranya yang suka mengumpat dan mencela sahabat, maka beliau memberikan nasihat kepada keponakan beliau yang bernama Urwa bin Zubair, ya Urwa ibnu Zubair. Beliau mengatakan, ya ibna ukhti, ya umiru ayyastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Wahai anak dari saudariku, yaitu keponakanku, ya umiru ayyastaghfiru, ya mereka diperintahkan untuk memohonkan ampun li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yaitu memohonkan ampun bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang mereka lakukan? Fasabbuhum, namun mereka malah mencaci maki sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi, ya. Nah, bahkan siapa yang mencela sahabat Nabi dengan celaan-celaan, maka dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah.
siapa yang mencela sahabatku maka baginya laknat Allah. Waliyadzubillah. Ya, makanya ini menjadi akidah Ahlus Sunnah haramnya mencela sahabat Nabi. Karenanya Syiah itu di antara kelompok yang paling sesat, menyimpang karena mereka bukan hanya mencela sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Karena itulah sebagian ulama sudah mengkafirkan Syiah, ya, Syiah yang ekstrim, ya, Syiah apa Rafidhah atau Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam yang sekarang memang banyak, ya, diyakini oleh orang-orang di Iran saat ini, ya. Nah, di antaranya, ya, salah satu dari tokoh mereka yang bernama Khomeini itu membuat doa, namanya doa laknat terhadap Sonamain Quraisy, yaitu dua berhala Quraisy. Dan ini dibacakan oleh Khomeini dan rakyatnya, ya, di dalam sejumlah acara-acara mereka. Mereka membuat doa sendiri, kemudian mereka jadikan itu sebagai apa, ritual. Ya, doa laknat terhadap Sonamain Quraisy, yaitu dua berhala Quraisy. Dan siapa yang dimaksud dengan dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Isinya melaknat Abu Bakar dan Umar. Kemudian juga mereka melaknat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan-tuduhan keji. Ya, mereka menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk dan jelek. Padahal Ibunda Aisyah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya Syiah Rafidhah itu bukan lagi Islam. Ya, karena mereka begitu besar permusuhannya terhadap sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Jadi mereka hanya menganggap sahabat itu apa, segelintir orang. Ya, yang lainnya itu sudah murtad, kafir. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita untuk menjaga akidah anak-anak kita dengan mengajarkan berkaitan dengan bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Jauhkan mereka dari, ya, syubhat. Ya, jauhkan mereka dari adanya orang-orang yang ditengarai mengajak kepada eh, celaan-celaan atau makian-makian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Ya, dan jauhkan mereka dari apa, keburukan-keburukan tersebut. Ya, dan subhanallah, ya, itu nggak sedikit ternyata di dalam buku-buku anak-anak itu sudah masuk hal-hal seperti ini. Baik itu ada celaan, ya, terhadap eh, ya, khususnya terhadap sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, padahal Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi, ya. Beliau adalah orang yang bersua berjumpa dengan Nabi dan kemudian mengimani Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan apa namanya, dan saudari beliau itu termasuk ummahatul mukminin, ya. Itu termasuk siapa? Ummahatul mukminin. Berarti beliau adalah sebagai apa? Beliau dikategorikan sebagai apa namanya? Oh, pamannya orang-orang beriman, ya. Nah, jadi juga nggak boleh kita mencela, ya, sahabat baik secara umum ataupun secara perseorangan. Ya, seperti mencela misalnya apa, ada yang mengatakan, oh, sahabat ini sahabat yang arogan, oh, sahabat ini sahabat yang gila apa kekuasaan, oh, sahabat ini sahabat yang curang dan lain sebagainya. Itu semua tentunya adalah hal-hal yang dapat merusak, ya, keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah, karena tidak boleh ahlu sunnah wal jamaah itu mencela sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, ya. Nah, jadi apa namanya, ini adalah di antara poin penting yang perlu kita ajarkan, karena apabila mencela sahabat maka itu akan bisa meruntuhkan sendinya Islam. Ini yang sedang dilakukan oleh, ya, kelompok-kelompok sesat tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran sampai kepada kita melalui perantaraan sahabat. Hadis-hadis Nabi sampai kepada kita melalui perantaraan sahabat. Apabila sahabat saja itu mereka udah dikatakan dengan tuduhan-tuduhan jelek, maka tentunya apa yang mereka bawa dan sampai kepada kita juga akan bisa diragukan keabsahannya. Waliyadzubillah. Karena itulah ulama ahlu sunnah sepakat, ya, semua sahabat itu thiqah, ya, semua sahabat itu kredibel dan adil. Makanya dalam ilmu hadis, ya, ya,
Jadi semua apa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in apabila itu dari Rasulullah SAW, maka itu makbul. Ya, sehingga yang biasanya di apa ya? Yang biasanya di eh, verifikasi kembali ya oleh para ulama itu adalah eh, generasi generasi setelah sahabat, entah itu tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, nah, jadi inilah pentingnya kita mengajarkan mereka tentang sahabat. Jadi ini momen bagi kita ya untuk mengajarkan mereka tentang sejarah-sejarah ya atau sirah Nabi dan juga sejarahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in ya, ya terutama dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga ya, kemudian apa namanya? Ahlul Badar dan seterusnya ya. Jadi banyak tokoh-tokoh dari sahabat yang bisa dijadikan sebagai contoh-contoh yang menginspirasi bagi kita dan anak-anak kita yang perlu untuk kita pelajari, yang perlu untuk kita ajarkan pula kepada anak-anak kita. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita bicara tentang kampungnya orang-orang beriman dan kampungnya orang-orang kafir, ya, yaitu surga dan neraka. Nah, mungkin eh, jika ada pertanyaan ya bisa mengajukan pertanyaan dengan yang hadir di Zoom, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya, atau yang mengirimkan WhatsApp bisa mengirimkan ke nomor admin. Ini ada pertanyaan, orang tua yang dikaruniakan anak cukup rapat ya. Bagaimana cara mendidik anak dengan usia yang tidak terlalu jauh ya? Ya intinya ya metode-metode pendidikan ya secara kaidah itu sama. Mungkin memang berbeda di dalam pendekatan, di dalam hal implementasi ya. Karena tentunya anak yang punya anak satu dengan anak tiga beda ya. Karena anak tiga amanatnya lebih lebih besar ya, tanggung jawabnya lebih besar ya. Tapi tentunya jika dididik dengan baik, maka ganjarannya pun juga akan lebih besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil ya. Allah berikan amanat, tanggung jawab sesuai dengan kondisi seseorang. Apa seseorang nggak mungkin Allah berikan melebihi daripada kemampuan. Dan ketika orang itu diberikan kemampuan yang kelihatannya lebih dari orang lain, maka itu juga diiringi dengan balasan atau ganjaran yang sepadan atau sesuai, bahkan ganjaran atau balasan dari Allah adalah jauh lebih baik. Karena ya apabila kita punya anak, misalnya setiap tahun ini ya, ada seorang wanita melahirkan anaknya 5 ya, memang berat ujian bagi dirinya, dia capek, dia lelah karena ngurusin anak-anak yang usianya nggak begitu eh, jauh ya jaraknya ya. Nah di dalam hal ini adalah apa? Adalah ya yang paling utama selain kita perlu untuk membekali diri dengan ilmu adalah membangun kerjasama dengan pasangan. Dalam hal ini dengan suami. Artinya harus berbagi tugas. Suami harus hadir, turut membantu di dalam pengasuhan. Ya, harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Karena anak-anak di usia dini, apalagi ketika masih ketika jarak kelahirannya dekat, ya itu yang namanya kecenderungan adanya kecemburuan itu pasti ada, dan ini suatu hal yang normal. Ya, artinya apabila kita punya ilmunya, maka kita eh, apa namanya kita insya Allah akan bisa melewati. Ya, ya. Sebab dengan ilmu, ya, ya itu merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa mencari solusi, mencari jalan keluar ketika ada kondisi-kondisi yang cukup sulit atau berat, ya. Nah, jadi nasihat saya adalah terus belajar menuntut ilmu, kemudian berbagi tugas ya dengan pasangan, ya, lalu kemudian berusaha untuk apa? Tetap memenuhi kebutuhan anak dan haknya anak semampunya. Ya, tetap kita penuhi. Artinya misalnya kita punya bayi usianya baru 6 bulan, sementara bayi ini punya kakak usianya 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, maka kita tetap penuhi semuanya kebutuhan-kebutuhan mereka, ya tentunya sesuai dengan kondisi mereka. Ya, artinya begini, kalau misalnya
ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan yang bayi, itu memang satu hal yang logis. Kenapa? Karena bayi tentunya lebih butuh untuk diperhatikan karena belum ada kemandirian dibandingkan kakaknya yang udah usia 4 tahun gitu loh. Nah, jadi di sinilah pentingnya kita untuk apa? Untuk bisa apa namanya? Tetap terus menghadirkan kesadaran diri. Ya artinya ketika kita sibuk sama sama sang adik bukan artinya kita mengabaikan sang kakak. Nah, di sinilah pentingnya kita untuk belajar berkomunikasi dengan anak ya. Kita ajak atau kita libatkan dia. Ya, atau taruhlah kita berusaha untuk apa namanya membagi waktu. Apabila sang adik lagi tidur, maka kita luangkan waktu untuk bermain dengan kakak-kakaknya. Ya, jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya perhatikan anak-anak yang tidak pernah dididik dengan tegas, kesannya jauh lebih tidak terkontrol dan cenderung sesuka hatinya. Namun dengan anak yang didisiplinkan dengan sikap tegas masih bisa diatur. Apakah seperti ini wajar, Ustaz? Iya, karena sikap tegas itu penting. Sikap tegas itu harus ada di dalam pendidikan, karena tegas itu adalah sikap yang berangkat dari prinsip, sikap yang memiliki integritas, sikap yang tidak pelin-pelan, sikap yang berangkat dari ilmu, sikap yang berangkat dari hikmah, ya. Dan tentunya tegas yang dimaksud bukanlah tegas keras, tapi tegas yang bisa dikombinasi dengan kelemah lembutan. Ya, artinya tegas dan lemah lembut itu beriringan. Tegas itu bukan artinya teriak-teriak. Itu bukan tegas. Tegas itu bukan artinya keras, bukan artinya kaku, bukan artinya bengis, bukan. Beda antara sikap keras dengan sikap tegas. Ya. Jadi yang dibutuhkan dalam pendidikan adalah sikap tegas. Orang tua yang bisa menunjukkan ketegasan pada anak, maka anak akan tumbuh di atas kedisiplinan, di atas keteraturan, tapi tetap dia mendapatkan kasih sayang. Maka dia akan bisa tumbuh dalam keadaan yang apa namanya? Respectful ya. Dia bertanggung jawab dan dia punya rasa hormat. Tapi kalau anak yang dididik dengan sikap keras, ya, maka akan muncul perangai-perangai jelek ya dari sikap keras tersebut. Atau orang tua yang terlalu memanjakan anak ya, sikap lembek terhadap anak ya. Ini juga nggak baik ya. Anak juga akan menjadi nggak nggak tahu aturan dan seterusnya ya. Anak juga akan kehilangan kemandirian. Dan ini tentunya akan membahayakan perkembangan anak di fase berikutnya. Nah, baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Dari pertanyaan yang masuk ini sepertinya cuma ada 2. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.